Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selamat malam pemirsa Aswaja Muda. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya kita bisa bertemu lagi dengan kajian kitab At-Tahdzib ya. Dan alhamdulillah untuk yang keempat ini pindah jam ya, pindah ke malam. Tapi semoga tetap bisa performnya sama gitu dengan yang sore, tidak mengurangi. Alhamdulillah dalam kajian kali ini kita akan membahas tentang yang namanya nawaqidul wudu atau bisa disebut juga dengan asbabul hadats. Nah, tapi sebelum membahas lebih lanjut ya terkait tentang apa itu asbabul hadats, tentang apa saja itu nawaqidul wudu, saya akan membahas tentang sebuah pertanyaan yang telah dilayangkan ya oleh seseorang ya. Ada pertanyaan dari seorang ibu-ibu ya. Beliau bertanya tentang masalah menutup aurat yang tepat. Jadi ibu itu bilang kalau dia itu adalah bertanya bahwa dia adalah wanita yang tipe rambutnya itu nggak cuman bagian belakang tapi sampai ke dahi. Kadang ada ya seperti itu. Jadi wanita yang tipe rambutnya itu nggak cuma di bagian belakang tapi sampai ke dahi, itu ada. Nah, pertanyaan beliau adalah bagaimana cara menutup aurat yang benar gitu. Karena ketika dia menutupi auratnya atau rambut yang ada di dahinya itu sampai sempurna, ya dia itu tidak bisa atau ketika bersujud keningnya itu tidak menempel atau tidak bisa menyentuh pada tempat sujudnya. Jadi kehalang sama ikat atau penutup kepalanya. Nah, ketika kita membicarakan hal tersebut berarti seakan-akan ibu ini sedang dilema ya, terjadi anomali. Di lain sisi dia berkewajiban untuk menutupi seluruh auratnya termasuk rambut tentunya. Tapi di sisi lain dia juga diwajibkan untuk menempelkan atau membuka anggota keningnya gitu, harus terbuka dan menempel ke ke tempat sujudnya. Itu terjadi anomali. Lantas bagaimana sebenarnya yang benar ya? Apa kita dibuka atau mending ditutup saja? Yang penting menyentuh pada tempat sujud atau bagaimana? Nah, untuk menjawab hal itu teman-teman, tentu jawabannya adalah ya wanita ketika sholat harus menutup seluruh auratnya, dimana aurat wanita ketika sholat itu adalah seluruh tubuh selain wajah dan kedua telapak tangan zahir batinnya. Ketika kita membicarakan batasan wajah, maka kita akan flashback ya, kita akan kembali membahas tentang masalah wajah dalam bab wudu. Jadi karena salah satu ibadah yang juga mengkategorikan atau memberikan kriteria tentang batasan wajah itu adalah wudu. Jadi untuk masalah sholat ini ya apa yang dikatakan wajah dalam bab wudu itu sama seperti bab sholat. Jadi faghsilu wujuhakum itu berarti sama batasan wajah. Nah, kalau berbicara batasan wajah dalam bab wudu maka di sini akan disebutkan ya wajah itu apa? Wahwa tulan, dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan wahwa tulan ma baina manabiti sya'ri ra'sihi ghaliban. Batas wajah itu kalau dari panjangnya watah tamuntaha lahyaihi. Batas wajah kalau dari segi panjangnya ya berarti mulai dari tumbuhnya rambut ya, tempat tumbuhnya rambut secara umum atau waliban umumnya. Jadi umumnya orang itu tumbuhnya rambut di mana gitu.
Jadi apakah di sebelah mana? Jadi yang umum lah intinya ya, bukan yang terlalu ke belakang jidatnya ya, atau dahinya terlalu lebar, atau bukan juga yang terlalu sempit, tapi yang ghaliban. Terus fahuwa minal wajhi duna ma tahtahu. Terus wardon ma baina udzunaihi. Untuk lebarnya adalah di antara dua telinga, berarti satu anak telinga ke anak telinga yang lain. Itu batasan wajah dalam bab wudu. Seperti saya katakan tadi bahwa batasan wajah dalam masalah sholat itu sama dengan bab wudu ya. Jadi berarti mulai dari umumnya tempat tumbuh rambut, kemudian di antara satu telinga dengan telinga yang lain. Tentu, tapi harus disempurnakan penutupannya, dalam artian disempurnakan sedikit. Jangan terlalu ngepas banget nih tempat tumbuh rambut di sini terus di situ gitu. Akhirnya nutupnya itu ya nggak benar juga. Jadi dilebihkan sedikit sebagai tindakan preventif ya, seperti kaidah yang kemarin sudah disinggung, malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, dari kesimpulan itu, dari uraian tadi disebutkan bahwa yang tidak termasuk ghalib atau sesuatu yang tidak masuk ke dalam keumuman, maka itu tidak dianggap. Jadi yang ditutupi itu adalah tempat di mana umumnya tumbuhnya rambut gitu ya. Jadi kalau misalkan umumnya tumbuh di sini ya ditutup di sini. Jadi kalau misalkan sampai ke bawah-bawah ya itu saya rasa ya cukup di atasnya saja. Jadi tetap sekira keningnya terbuka dan bisa bisa menempel pada tempat sujudnya itu. Karena kalau wajah itu ya wajah perempuan itu apa? Wajah itu yaqa'u bihil muwajahah. Jadi yang bisa dibuat berhadap-hadapan itu wajah. Kalau yang nggak bisa terbuat buat berhadap-hadapan, jadi bagian sini misalkan itu tidak termasuk dari wajah. Jadi mungkin seperti itu ya. Jadi cara menutupi aurat yang benar bagaimana ditutupi ya sesuai dengan batasan wajah, yaitu di tempat di mana umumnya di situ tumbuh rambut. Kemudian ketika sholat juga harus membuka keningnya agar bisa menempel pada tempat sujud atau mahallus sujudnya, seperti itu. Kemudian lanjut pada materi ya, kita akan membahas tentang masalah nawaqidul wudu. Sebenarnya masalah nawaqidul wudu kemarin sudah disinggung banyak sekali, panjang lebar, sangat detail ya oleh Gus Alvan. Tapi di sini saya mungkin cuma akan sedikit membahas lagi ya, biar lebih fresh atau biar lebih kembali ingatannya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun walladzi yanqudul wudu'a sittatu asya'a. Sesuatu yang bisa membatalkan pada wudu itu ada 6. Ma kharaja minas sabilaini, yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan. Wa naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Kedua adalah tidur dalam posisi tidak menetapkan pantat. Terus wa zawalul aqli bi sukrin aw maradin. Yang ketiga, hilangnya akal sebab mabuk atau sakit. Walam surrojulil mar'atal ajnabiyata bin ghairi hailin. Yang selanjutnya adalah bersentuhannya laki-laki dengan perempuan lain dengan tanpa penghalang. Wa massu farjil adami bi batnil kafi. Yang selanjutnya adalah menyentuh kemaluan anak Adam dengan batinnya telapak tangan. Yang terakhir, wa massu halqati duburihi 'alal jadidi. Menyentuh bulatnya atau bulat lingkaran ya. Lingkaran dubur anak Adam menurut qaul jadid. Nah, asbabul hadas ini kalau dalam nadam Tanwirul Hijah itu disebutkan nawaqidul wudu khuruju ma'ada mania syakhsin min sabilaihi badah. Di mana disebutkan hal pertama kali yang membatalkan wudu itu adalah keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan yang selain sperma. Jadi kalau misalkan keluarnya selain sperma, maka wudunya itu dianggap batal. Nah,
batalnya sesuatu ketika keluar sesuatu tersebut adalah secara mutlak. Dalam artian keluarnya mau yang biasa keluar atau tidak ya. Yang keluar bendanya itu mengotori dalam artian becek atau tidak. Jadi benda kering misalkan yang keluar sengaja atau tidak, itu semua mewajibkan untuk wudu atau dalam artian bisa membatalkan wudu. Jadi misalkan ada seseorang keluar misalkan keluar batu misalkan, atau misalkan keluar misalkan keluar cairan lah ya, maka ketika itu juga dia wudunya dianggap batal. Jadi dia sedang berhadas kecil ketika mengeluarkan sesuatu dari salah satu dua jalan tersebut. Nah, keluarnya sesuatu dari dua jalan ini teman-teman adalah yang bisa membatalkan jika memang secara yakin. Jadi yakin bahwasanya misalkan saya yakin kalau misalkan mengeluarkan sesuatu dari salah satu dua jalan. Nah ketika itu maka wudunya itu batal, wudu saya batal. Berbeda kalau misalkan masih ragu-ragu. Jadi saya misalkan ragu lah, ini saya kentut atau tidak ya? Saya kentut atau tidak? Nah maka itu tidak membatalkan wudu ya. Karena Rasulullah itu pernah bersabda ya. Jadi saya lupa. Nah ini. Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an ya. Jadi ketika pokoknya intinya artinya barang siapa di antara kalian yang merasa tidak nyaman di perut kalian, kemudian kalian itu tidak tahu apakah itu keluar sesuatu atau tidak ya kata Rasulullah, maka janganlah kalian keluar dalam artian pergi untuk mengambil wudu selama kalian tidak mendengarkan suara atau tidak mencium bau ya. Jadi di situ hal-hal yang membatalkan wudu ini, jadi keluarnya sesuatu memang jika keluarnya secara yakin. Tapi kalau misalkan keluarnya secara tidak yakin, jadi masih ragu-ragu ini keluar atau tidak, maka tidak membatalkan. Ya, ini sesuai dengan kaidah fikih ya yang berbunyi istishabul asli wa tarhil syak. Jadi kita ambil saja apa adanya gitu, kejadian yang terjadi itu apa, dan tinggalkan hal-hal yang meragukan. Ya, jadi emang hal-hal yang meragukan itu kita harus buang jauh-jauh ya. Jadi ambil saja apa yang memang sudah menjadi keyakinan. Jadilah kalau misalkan timbul pertanyaan, lah kan kadang kentut nggak keluar ya, nggak keluar suara, ada yang mapes gitu aja. Lah itu bagaimana gitu. Nah itu adalah ya hadis tadi berlaku jika memang ragu. Tapi kalau memang nyata-nyata kita sadar kita keluar sesuatu meskipun nggak ada bunyi, nggak ada bau ya, maka tentu juga membatalkan pada wudhu kita. Seperti itu. Kemudian mungkin yang sering terjadi tentang keluarnya sesuatu adalah menurut saya adalah cairan yang keluar terus menerus. Ini lagi-lagi berkaitan sama wanita. Jadi berkaitan sama wanita. Mungkin ada sebagian laki-laki yang mengeluarkan cairan terus menerus dari salah satu dua jalannya, tapi itu jarang. Nah kalau wanita itu seringkali keluar lendir ya, dan kadang lendir itu terus menerus. Lah itu bagaimana? Apakah membatalkan wudhu? Masa ketika keluar ya baru wudhu terus keluar lagi batal lagi, habis itu wudhu lagi keluar lagi batal lagi ya, nggak kelar-kelar kayak gitu misalkan pertanyaannya. Maka jawabannya orang yang seperti itu adalah digolongkan dengan orang yang daimul hadas. Orang yang daimul hadas bagaimana? Dia itu selalu berhadas ya, selalu mengeluarkan hadas seperti tadi, selalu mengeluarkan cairan dan tidak bisa dibendung cairannya, jadi selalu keluar. Nah, dia ketika keluar sesuatu tersebut maka wudunya berbeda dengan orang yang biasa. Jadi niatnya nawaitul wudu alistibahatis shalah, bukan nawaitul wudu alirafil hadas ya, tapi nawaitul wudu alistibahatis sholati, seperti itu. Nah, ketika dia sudah wudhu sedemikian dan niatnya seperti yang dikatakan tadi ya, maka ketika dia wudhu ya harus cepat ya, jangan ditunda-tunda, wudhu langsung, setelah wudhu kemudian sholat, dilanjutkan. Nah, ketika antara selesai wudhu dan dia bersolat kok tetap mengeluarkan cairan, maka wudhunya tidak dianggap batal karena dia sudah berstatus orang yang daimul hadas dan niatnya pun juga untuk
Tidak untuk menghilangkan hadas, tapi untuk dilegalkan melaksanakan sholat. Jadi orang yang seperti itu tidak masalah karena tergolong dari daimul hadas. Ya cuman tadi niatnya berarti bukan lirafil hadas, tapi listibahatis sholah, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi adalah tidur dengan menetapkan pantat. Ya, tidak menetapkan pantat. Jadi kalau ada orang yang tidur tidak menetapkan pantat, maka hukum wudhunya itu batal. Ini yang menarik, kemarin sama Gus Alvan itu disampaikan ya. Jadi kalau ada orang tidur sudah menetapkan pantat, kemudian ada orang adil mengatakan bahwa kamu keluar kentut, itu nggak wajib diterima gitu ya, karena cuma sebatas adil. Tapi kalau yang memberitahu itu adalah orang yang maksum atau orang yang memberitahu sudah mencapai adatut tawatir ya, jadi sampai banyak banget lah, maka itu nanti wajib diterima ya, dalam artian wudhunya batal. Nah sekarang ada gambaran menarik kebalikannya. Jadi orang tersebut tidurnya tidak menetapkan pantat, ya tidurnya tidak menetapkan pantat, ini diandaikan ya. Kemudian ada orang yang maksum, anggaplah kita berhayal ya, ada seorang nabi yang misalkan memberitahu ketika kita bangun bahwa memang tidak keluar kentut. Nah ini apakah batal atau tidak? Ya tetap batal. Karena apa kok tetap batal? Karena posisi yang seperti itu, jadi tidurnya saja itu sudah dianggap ya memang posisi itu yang membatalkan. Sama aja kayak misalkan analoginya kayak misalkan di lampu merah ya, lampu merah gunanya untuk mengatur jalan biar tidak tabrakan dan sebagainya, terus ketika sepi terus kita main nerobos aja misalkan, ya tetap kalau ketahuan sama polisi tetap ditilang karena memang itu aturannya. Sama seperti orang yang tidur tadi, jadi meskipun dia sudah ada orang maksum memberitahu kalau misalkan dia wudhunya dia tidak kentut ketika tidur tidak menetapkan pantat itu, ya maka tetap saja batal, meskipun toh prinsip aslinya atau prinsip awalnya ya kita harus percaya apa yang dikatakan oleh orang maksum tersebut, seperti itu. Nah ini membicarakan tentang tidur, lalu bagaimana dengan orang yang masih ngantuk? Kadang ada orang yang ngantuknya itu sampai kepayang ya, sampai kepayang. Biasanya kalau jamaah sholat subuh itu udah seperti goyang-goyang kepala ya. Nah itu bagaimana misalkan bagaimana apakah membatalkan? Nah ini akan menjadi pengecualian. Jadi orang ngantuk itu tidak membatalkan wudhunya. Lah cara membedakan orang yang ngantuk dan orang yang tidur bagaimana? Yaitu kalau orang yang ngantuk biasanya itu masih kedengaran suara sekitar, jadi masih ada kayak weng-weng gitu, itu orang yang ngantuk. Beda kalau orang yang tidur. Kalau orang tidur itu sudah tidak mendengar suara atau bahkan dia bisa bermimpi, itu orang tidur. Itu tanda-tandanya. Jadi kalau misalkan cuman ngantuk, masih sadar lah ya, masih sadar dengan keadaan sekitar, ya nggak masalah, wudhunya tidak membatalkan. Terus yang selanjutnya adalah hilang akal sebab mabuk ataupun sakit. Jadi pokoknya yang berbau hilang akal, misalkan pingsan atau misalkan epilepsi, kemudian apalagi misalkan koma, ya pokoknya hal-hal yang bisa menghilangkan akal. Jadi ketika seseorang hilang akal, maka secara otomatis wudhunya pun dianggap batal, seperti itu. Terus walam surrojulil mar'atal ajnabiyah. Ya ini yang selanjutnya adalah menyentuhnya seorang laki-laki terhadap perempuan ajnabi atau perempuan lain dengan tanpa penghalang. Nah ini yang sering menjadi salah kaprah ya, salah kaprah dan salah faham. Maksud menyentuh perempuan ajnabi itu adalah menyentuh perempuan yang bukan mahram. Ya, perempuan yang bukan mahram itu siapa? Ya perempuan yang halal untuk dinikahi, yaitu perempuan yang bukan mahram. Jadi misalkan siapa? Contoh perempuan yang bukan mahram ya orang lain gitu, tetangga misalkan ya, atau istri. Nah istri sendiri itu adalah ajnabi ya, bukan mahram. Karena kalau misalkan andai dia mahram, secara otomatis ya berarti nggak boleh dinikah.
padahal istri ya adalah istrinya misalkan. Nah, ketika bersentuhan ya, persentuhan seperti ini antara laki-laki dan perempuan, jadi kulit ketemu dengan kulit misalkan, maka wudhunya itu dianggap batal jika memang tidak ada penghalang. Laki-lakinya bebas, maksudnya bebas bagaimana? Entah laki-lakinya tua, misalkan sudah tidak nggak membuat tertarik, misalkan ya sudah tua atau tidak tampan. Perempuannya juga seperti itu, perempuannya misalkan tidak menarik, kemudian sudah tua, itu tetap saja membatalkan wudhu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menyentuh kubul anak Adam dengan batin telapak tangan. Nah, batin telapak tangan itu berarti seperti ini, atau bisa diukur dengan seperti ini ya. Jadi tangan yang tidak terlihat ini, jadi bagian tangan yang tidak terlihat itu dinamakan dengan batin. Nah, untuk ukuran jempol seperti ini cara ngukurnya. Ini dinamakan batin. Jadi ketika menyentuhnya dengan bagian yang tidak terlihat, bagian tangan yang ketika seperti ini kan tidak terlihat, maka otomatis wudhunya batal. Tapi kalau misalkan menyentuhnya dengan bagian luar ya, atau bagian misalkan ujung jari-jari atau samping-samping di sini, yaitu masih tidak membatalkan karena bukan batin dari telapak tangan. Kemudian yang selanjutnya adalah menyentuh lingkaran dubur anak Adam menurut qaul jadid. Jadi menyentuh lingkaran dubur anak Adam dan menyentuh kemaluan anak Adam itu atau kemaluan seseorang itu nggak cuman untuk orang lain, tapi ketika menyentuh kemaluan sendiri atau halqat duburnya sendiri, maka itu tetap membatalkan. Jadi ada beberapa perbedaan memang antara masu dan lamsu, antara menyentuh dan memegang. Kalau yang konteks antara laki-laki dan perempuan itu menyentuh ya. Jadi ada dua orang. Jadi ada si cewek, ada si cowok. Nah, tapi kalau misalkan yang menyentuh kemaluan ini bisa saja dia terjadi pada diri sendiri. Jadi misalkan si A menyentuh kemaluannya sendiri, misalkan, kemudian misalkan menyentuh kemaluan orang lain, itu juga dapat membatalkan wudhu. Ini sesuai dengan hadis Nabi ya. Jadi hadis Nabi yang menjelaskan ini disebutkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol man massa dzakarahu fala yusolli hatta yatawadda. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang menyentuh zakarnya, zakar itu dalam artian bukan harus kemaluan seorang pria, tapi ya kemaluan seseorang gitu ya, kemaluan seseorang, maka dia tidak boleh sholat, dalam artian tidak sah sholatnya sampai dia berwudu, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulan sekilas yang bisa diambil dari kajian ini adalah bahwa terjadinya keluarnya sesuatu dari dua jalan, kemudian tidurnya tadi, kemudian menyentuh laki-laki dan perempuan, itu harus didasari atas keyakinan. Jadi kalau misalkan menyentuh perempuan tapi nggak yakin dia itu bukan mahram atau tidak, misalkan nggak tahu ya, bingung itu mahram apa bukan, kemudian dia tidur tapi merasa masih mendengar suara orang sekitar, atau keluar sesuatu tapi bingung merasa keluar beneran apa enggak, lah itu nanti tidak dianggap, dalam artian ia tetap sesuai dengan hukum asalnya. Kalau misalkan hukum asalnya berwudu, berarti ya tidak dianggap membatalkan wudu, sesuai kaidah tadi ya. Jadi istishabul asli wa tarhil syak wa ibqa umakan alamakan. Jadi menetapkan sesuatu yang masih yakin sifatnya dan membuang jauh-jauh hal yang sifatnya adalah keraguan. Jadi hal-hal yang ragu itu tidak perlu dihiraukan, seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.